Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tengah dalam tahap finalisasi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO untuk membangun Global Hub atau pusat produksi vaksin virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Budi menyebut proyeksi produksi vaksin COVID-19 di Indonesia ini akan mengembangkan metode pembuatan vaksin berbasis DNA dan mRNA. Ia menyebut pemilihan teknologi itu lantaran saat ini sistem kesehatan global dirasa perlu mengembangkan kedua teknologi tersebut untuk pembuatan vaksin COVID-19. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Unair juga diminta ikut membantu dalam menerjunkan ahli biologi molekuler untuk ikut melakukan sejumlah penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia ini. Saya sedang dalam finalisasi dengan WHO untuk bisa membangun hub, global hub untuk vaksin dengan teknologi nucleic acid, ya, mRNA atau DNA di Indonesia. Karena dari sisi tataran ketahanan, sistem pertahanan kesehatan global, dirasakan perlu memiliki beberapa global hub untuk vaccination dengan teknologi baru ini. Nah, saya sangat berharap bahwa teman-teman ahlinya dari Universitas Airlangga yang ahli biologi molekuler bisa bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan kita meyakinkan WHO dan juga mendorong agar penentuan manufacturing hub ini, global manufacturing hub untuk teknologi vaksin RNA ini bisa dilakukan di Indonesia. Bisa dilakukan di Indonesia. Menurut Menkes, vaksin COVID-19 merah putih memiliki progres tercepat di antara 6 universitas maupun lembaga pengembang vaksin merah putih lainnya. Adapun teknologi vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Unair adalah inactivated virus ditambah 2 metode next generation yang lebih mutakhir. Pemerintah berharap bisa meyakinkan WHO dan juga mendorong agar penentuan Global Manufacturing Hub untuk teknologi vaksin mRNA ini bisa dilakukan di Indonesia. Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah dalam tahap finalisasi dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk membangun Global Hub atau pusat produksi vaksin virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Lalu sebenarnya sejauh mana tahapan finalisasi ini untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produksi vaksin corona? Dan juga infrastruktur apa saja yang harus benar-benar disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita melalui telekonferensi ada pakar biostatika, epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair, ada Dr. Windu Purnomo. Pak Windu, selamat siang. Oke, baik Pak Windu. Selain Pak Windu, kita juga sudah tergabung dengan Iwan Setiawan, Corporate Communication dari Bio Farma. Pak Iwan, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, sebelum saya Selamat siang, Pak Windu. Baik. Selamat siang, Pak Iwan. Oke, saya ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pak Iwan, melihat tadi ya di paket pengantar dialog, kalau kata Pak Menkes ini sudah dalam tahap finalisasi. Sebenarnya bisa dijabarkan mungkin sejauh mana sih sebenarnya tahapan finalisasi yang dimaksud? Kemudian berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan kira-kira untuk menjadikan RI ini sebagai salah satu pusat produksi vaksin corona di dunia? Ya, memang selama ini kita di samping untuk corona ini, di samping kita memang yang short term yang kita lakukan, yang sudah jalan selama ini, memang ada juga yang kita lakukan secara mid term, yaitu dengan cara kerjasama. Bio Farma melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga kerjasama yang baik di nasional maupun di global. Nah, yang sedang kita lakukan diantaranya adalah bagaimana kita nanti bisa melakukan produksi sendiri yang diharapkan di 2022 awal ini sudah bisa dilakukan, dan itu sudah kita lakukan kerjasama misalnya dengan Baylor College of Medicine dari USA tentang transfer untuk vaksinnya dan prosesnya.
Nah itu sudah tahap kita sudah mendapatkan seed virusnya, kemudian kita nanti tinggal mengembangkan di sini sampai ke uji klinis yang nanti akan dilakukan di kita, baik dari preklinisnya, uji klinis 1, 2, 3 seperti halnya vaksin yang lainnya. Dan itu sudah kita lakukan. Dan untuk dari sisi fasilitasnya, Bio Farma karena memang selama ini juga kita sudah melakukan produksi kapasitas untuk produksi vaksin yang lain, terutama juga untuk yang COVID-19 kita sudah melakukan final product di sini. Jadi kita tinggal mengupgrade dari sisi fasilitas, kita sudah siap di Bio Farma. Barangkali itu. Oke, fasilitasnya sudah siap. Tapi untuk uji klinis rencananya tadi kan ada sebutkan bahwa sudah dilakukan, Pak Iwan. Saya konfirmasi dulu, benar sudah dilakukan, Pak? Iya, ini nanti di 2022 kita akan bertahap untuk dilakukan. Oke, berarti nanti di tahun 2022 baru kemudian akan dilakukan secara bertahap. Kemudian, Pak Iwan, kalau kita berbicara soal infrastruktur, Pak, dengan adanya target dari pemerintah untuk menjadikan Indonesia ini sebagai pusat produksi dari vaksin COVID-19, kira-kira infrastruktur apa saja yang kemudian paling dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut, Pak Iwan? Ya. Tentunya dari sisi manufacturer kita, di samping kita memang sudah menyiapkan infrastruktur untuk produksi, untuk kapasitas produksi dan juga penelitian, tentunya kita juga ingin ada infrastruktur kemudahan-kemudahan dari sisi bahan baku yang selama ini memang untuk di farmasi itu kita lebih banyak importnya ya, hampir 80-90% itu importnya. Itu adalah kita mudah-mudahan nanti ke depan juga untuk bahan baku kita bisa ada di dalam negeri kita untuk tersedia ya, sehingga kita dari hulu sampai hilir kita bisa menggunakan. Tetapi dari sisi infrastruktur yang ada di Bio Farma sekarang kita sudah relatif siap untuk melakukan produksi untuk vaksin karena selama ini juga kita sudah produksi. Seperti itu. Oke, Pak, dengan adanya ketersediaan vaksin ini, kalau kita hitung-hitung, hitungannya seperti apa sih? Berapa persen kemudian yang harus kita impor kalau misalnya kita sudah bisa produksi? Karena kan kalau kita bahan baku juga kita masih perlu dari luar gitu, Pak. Ya, kalau nanti kita sudah untuk ininya memang dari sisi bahan baku ya yang kita masih agak ketergantungan dari pihak luar ya. Nah, tapi dari sisi teknologi dan infrastruktur yang ada di kita itu kita sudah relatif menguasai. Tetapi untuk bahan baku relatif kita memang masih ketergantungan dari pihak luar. Dan memang salah satunya yang sedang kita upayakan di mana Bio Farma yang sekarang sudah menjadi holding BUMN Farmasi, diantaranya adalah bagaimana kita juga untuk menyiapkan bahan baku untuk kita sediakan di dalam negeri seperti itu. Oke, saya ke Pak Windu. Pak Windu, kemarin kan sudah ada pertemuan dengan Pak Menkes ya, membahas juga terkait dengan hal itu, dan di pertemuan itu kemudian Pak Menkes menyatakan bahwa ini sudah dalam proses finalisasi. Kalau mungkin ada perbincangan sedikit dengan Pak Menkes, Pak Windu, sebenarnya seperti apa sih proses finalisasi ini sedang dilakukan? Kemudian kesiapan infrastruktur kita sudah seperti apa sih omongannya dengan Pak Menkes? Ya, itu sebenarnya kan sebagai pusat produksi vaksin dunia, memang kita akan dipersiapkan untuk itu ya. Terutama untuk vaksin-vaksin yang apalagi ada vaksin yang sifatnya next generation ya. Nah, tetapi kan kita juga harus realistis juga ya, bahwa kemampuan teknologi sebenarnya impact-nya kita punya ya, kita punya banyak para ahli biomolekuler dan sebagainya ya. Jadi kalau nanti mengembangkan vaksin-vaksin yang katakanlah yang teknologi tinggi ya, seperti yang berbasis mRNA dan DNA ya kan, seperti Moderna dan Pfizer, ya saya kira kita menuju ke sana. Tetapi yang sekarang sedang dikembangkan kan misalnya seperti di UNER misalnya, yang dikembangkan kan yang inactivated virus ya. Jadi yang platformnya itu yang sama seperti Sinovac
dan adenovirus yang sama yang mirip dengan AstraZeneca. Ya, itu yang dikembangkan dulu. Ya, sambil mempersiapkan yang generasi yang lebih akhir gitu, ya, yang lebih tinggi lah dari segi teknologi. Nah, tentu kan yang paling penting kan gini ya, yang kita tidak usah terlalu terlalu ambisius dalam arti kita mencapai yang menjadi pusat produksi vaksin dunia. Tetapi yang paling penting paling tidak bisa nanti kelak ya, jadi di tahun 2022 bisa memasok kebutuhan dalam negeri sendiri ya oleh produksi kita sendiri gitu. Itu aja yang paling penting itu dulu gitu ya. Nanti sambil berkembang untuk menjadi pusat produksi dunia gitu ya. Salah satu pusat produksi dunia. Oke. Nah, Pak Windu, jadi itu yang paling penting. Ya. Oke, artinya bisa dikatakan kalau dari Anda sendiri target dari pemerintah untuk menjadikan kita ini sebagai pusat produksi vaksin COVID-19 ini bisa dikatakan terlalu ambisius, Pak, kalau melihat keadaan saat ini, atau seperti apa? Tidak apa-apa, kita punya cita-cita untuk itu kan boleh ya. Jadi, tapi artinya maksudnya yang perlu dikejar adalah untuk paling tidak untuk produksi untuk kebutuhan dalam negeri sendiri. Itu yang paling penting ya, karena kebutuhan kita kan sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah sudah merencanakan untuk vaksin yang berasal dari luar negeri itu kan nanti akan datang totalnya kan sekitar 420-an juta dosis ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan sasaran 208 juta lebih ya dari penduduk Indonesia itu, yang kira-kira 77% lah dari penduduk Indonesia. Tapi kita tahu bahwa dari hitung-hitungan epidemiologis ya, untuk menghadapi COVID-19 ini sepertinya kita tidak akan pernah mencapai herd immunity ya, mencapai kekebalan kelompok. Kenapa? Karena banyak hal, terutama makin banyaknya muncul varian-varian baru yang lebih menular, yang itu akan menurunkan artinya efektivitas vaksin nanti gitu ya, itu akan menurun karena tadi itu ya, karena varian-varian baru yang kalau dalam bahasa epidemiologi itu yang R0-nya ya, R0 itu bilangan reproduksinya itu lebih tinggi gitu. Jadi paling tidak kita harus bisa mengcover seluruh penduduk. Nah, tentu kan dibutuhkan vaksin-vaksin di luar yang dari kita dapatkan dari luar negeri. Untuk itu booster dari kita nanti ya? Jadi bukan untuk booster saja, supaya bisa mengcover sebanyak mungkin penduduk gitu, karena angka yang 70% itu nggak cukup untuk bisa mengendalikan pandemi ya, karena tadi ya, karena efikasi yang jelas tidak memadai ya ketika menghadapi virus-virus yang lebih menular gitu ya. Belum lagi soal nanti lamanya kekebalan di dalam tubuh ya, itu berapa lama gitu ya kan, itu kan tidak bertahan terus ya, antara 6 bulan sampai 1 tahun tuh dia akan turun gitu. Nah, itu yang nanti membuat kalau kecepatan vaksinasi kita tidak cepat gitu ya, itu kita tidak akan pernah mencapai herd immunity gitu. Nah, jadi makanya dibutuhkan tadi ya vaksin-vaksin kita sendiri ya di tahun depan. Baik Pak Windu, ini juga yang menarik ya, artinya ini kita kejar-kejaran antara herd immunity, kemudian juga munculnya varian baru, kemudian juga efektivitas vaksin, ini juga kita masih dalam keadaan kejar-kejaran gitu ya, apalagi kan angka vaksinasi juga yang masih terus dikejar oleh pemerintah untuk mencapai 70% itu tadi, sementara ada varian-varian baru yang masuk. Ini akan kita bahas selanjutnya di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali usai jeda. Ya
Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pak Iwan, kalau tadi di segmen sebelumnya kata Pak Windu terkait dengan bagaimana kita mengejar atau meningkatkan tingkat vaksinasi, mengejar herd immunity, tapi di sisi lain juga kita masih dihadapkan dengan adanya varian-varian baru, begitu yang kemudian ini menurunkan efektivitas dari vaksin itu sendiri, Pak Iwan. Jadi bagaimana kira-kira kita bisa memenangkan kompetisi kejar-kejaran itu, Pak Iwan? Ya, kita memang mungkin dari sisi SIP-nya ya yang sedang kita lakukan itu yang selama ini memang yang sudah kita lakukan terutama untuk yang COVID-19 ini itu dari hasil penelitian di kita masih tetap bisa mengcover. Nah, adapun dengan yang varian-varian baru tentunya kita berkolaborasi baik di dalam negeri maupun dengan lembaga-lembaga penelitian di luar, mana nanti yang paling efektif dari seed yang bisa kita gunakan sebagai bibit atau seed untuk dalam pembuatan vaksin ini. Dan itu terus kita mengikuti perkembangan dan ini sangat dinamis sekali dan kita terus melakukan termasuk juga dengan komunikasi kita dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Itu yang sedang kita lakukan, jadi kita lakukan baik komunikasi dan kerjasama penelitian baik di dalam negeri maupun juga dengan penelitian dalam luar negeri, termasuk juga dengan Badan Kesehatan Dunia WHO, seperti itu, Pak. Tapi sejauh ini untuk update atau info terbaru terkait dengan kapasitas produksi kita seperti apa sih, Pak, untuk memproduksi vaksin ini? Kalau untuk khusus untuk produksi vaksin COVID-19, Bio Farma sendiri sudah mengalokasikan itu sampai kita 250 juta per tahun. Meskipun sebetulnya kita kalau untuk vaksin secara keseluruhan, Bio Farma itu sudah punya kapasitas di atas 3 miliar dosis ya untuk per tahun. Karena kita kan bukan hanya produksi COVID-19 saja dan vaksin-vaksin lain tidak boleh diabaikan. Karena jangan sampai kita fokus terhadap satu jenis penyakit atau wabah, tetapi yang lain jangan sampai juga nanti timbul masalah yang baru. Jadi kapasitas yang lain tetap kita gunakan untuk vaksin yang lain. Adapun untuk COVID-19, kita memang dedikasikan itu sampai 250 juta per tahun. Seperti itu. Tapi Pak, melihat keadaan seperti sekarang ini yang fokus kita adalah COVID-19 ini, bukankah lebih baik untuk menambah produksi, Pak? Ya, itu sudah kita optimalkan, sudah kita maksimalkan. Di samping memang kita untuk pengadaan COVID-19 ini, di samping kita juga yang memproduksi sendiri atau produk akhir di kita, juga ada yang dalam bentuk produk jadi. Jadi untuk mengejar target dari jumlah dosis yang kita perlukan, kita juga mendatangkan vaksin COVID-19 dalam bentuk jadi, Pak. Oke, Pak Windu, kalau vaksin merah putih ini progresnya seperti apa, Pak, sampai saat ini? Ya, sampai sekarang kan masih tahapnya praklinis ya, jadi kita belum masuk ke uji klinis. Jadi misalnya seperti di UNER, ini sudah memasuki uji in vivo ya, jadi kan tahapannya kan kalau praklinis itu ada in silico, ada in vitro pada jaringan, kemudian hewan ini hewan hidup ya. Ini adalah fase in vivo praklinis ya. Nah, in vivo itu juga sebelumnya sudah fase untuk hewan kecil sudah, sekarang pada hewan yang besar ya. Nah, kalau ini berhasil ya, dan mudah-mudahan lah dalam waktu dekat September atau Oktober lah paling lama, ini yang in vivo yang untuk hewan besar ini sudah selesai. Sehingga kalau memang nanti di dalam evaluasinya memang berhasil ya, memang efektif ya, kemudian juga keamanannya untuk hewan ini juga bagus ya, maka tentu bisa lanjut ke uji klinis fase 1. Nah, saya tidak tahu kapan kira-kira kita bisa masuk itu, tapi mudah-mudahan paling lambat awal tahun kita sudah masuk ke uji klinis fase 1. Saya kira di center-center lain mirip ya, artinya perjalanannya mirip lah ya. Ini yang saya sampaikan tadi yang di UNER gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa cepat ya, paling tidak pertengahan tahun depan ya itu sudah sebelum pertengahan tahun sudah masuk fase industri sehingga bisa diedarkan ke masyarakat ya, karena
memang kita butuh maintenance juga ya kan. Kita tahu bahwa perkiraan bahwa COVID-19 ini nanti tidak hilang gitu, ya. Mungkin endemis ya. Nah, kan itu dibutuhkan terus vaksin itu ya, sama seperti vaksin-vaksin non COVID ya sebelumnya yang untuk bayi di bawah 1 tahun ya, yang imunisasi dasar lengkap itu kan sebenarnya penyakit-penyakitnya kan masih ada terus ya, tetapi kan dia tidak menjadi wabah. Nah, supaya tidak menjadi wabah, maka diperlukan vaksinasi. Maintenance terus gitu ya, dan itu harus mencapai immunity juga. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita nanti tergantung terus dari luar negeri ya, sehingga kita sulit nanti untuk mengendalikan munculnya wabah-wabah baru. Oke, gitu, ya. Pak Windu, tapi kalau berbicara soal ya. dukungan pemerintah terhadap vaksin merah putih ini seperti apa sih, Pak? Saya tidak tahu persis ya, kalau dalam bentuk anggarannya seberapa saya tidak tahu persis ya, tetapi dukungan jelas ada, gitu, ya, jelas ada. Jadi paling tidak tentu ada anggaran yang memang dikeluarkan untuk pengembangan vaksin ini gitu, ya, karena nggak mungkin sebuah universitas mengeluarkan duit sendiri kan nggak mungkin untuk pengembangan vaksin seperti ini, ya. Jadi ada itu. Jadi kalau komitmen pemerintah saya kira cukup besar lah untuk pengembangan vaksin merah putih ya. Jadi kita nggak usah khawatir itu. Cuma sekarang kan masalahnya adalah kecepatan di dalam riset ini yang betul-betul memang harus dikejar gitu ya, supaya paling tidak pertengahan tahun depan ya vaksin produksi kita sendiri yang merah putih ini betul-betul sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, artinya ini merupakan satu optimisme kita juga ya Pak Windu ya, terkait dengan proses vaksin ya, benar, harus optimis. Dan itu saya tekankan dulu, itu pertengahan tahun depan, tahun 2022 ya Pak ya, untuk produksi massalnya. Ya, harapan kita ya, harapan kita sudah bisa diedarkan lah ya, entah itu melalui izin darurat dulu, penggunaan darurat dulu, ataukah sudah masuk izin edar, tapi paling tidak pertengahan tahun depan mudah-mudahan sudah bisa diberikan pada masyarakat. Oke, Pak Iwan, kira-kira bisa tidak kalau misalnya tahun 2022, pertengahan tahun 2022 produksi massal itu akan benar-benar terwujud? Ya, memang target kita seperti itu, Mbak. Kita memang sekarang terkait dengan vaksin yang merah putih ini masih on progress, Mbak. Ini sekarang sedang optimasi bersama dengan lembaga Eijkman ya, terkait dengan SEED. Nah, juga sebetulnya kita paralel ini, di samping juga dengan vaksin merah putih, kita juga sedang mengembangkan vaksin yang kita sebut vaksin BUMN ya. Nah, ini juga sama yang nanti akan juga memproduksinya adalah nanti di Bio Farma. Dan ini berharap memang di 2022 ini sudah bisa kita produksi sendiri di Bio Farma. Seperti itu, Mbak. Tapi progresnya untuk vaksin BUMN ini seperti apa, Pak, sejauh ini? Ya, sekarang sama vaksin yang BUMN juga sudah nanti awal 2022 itu sudah akan memasuki ke tahap uji klinis nanti. Oke, baik Pak Iwan dan juga Pak Windu, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami, Livestock akan segera kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir dialog Livestock pada siang hari ini. Saya ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pak Iwan, melihat adanya keinginan potensi Indonesia kemudian untuk menjadi pusat produksi vaksin corona ini, Pak, ada tidak sih sebetulnya bisa dibilang tekanan-tekanan dari global untuk menghambat target kita ini, Pak Iwan, terutama kan juga untuk negara-negara produsen vaksin begitu. Mungkin ada kendala-kendala seperti pembatasan pengiriman bahan baku atau hal-hal semacam itu. Ada tidak sih Pak Iwan sejauh ini? Ya, sebetulnya kita kalau di level global ya, kita sudah mempunyai peran dan hubungan yang baik ya
Karena kebetulan memang produsen vaksin di dunia ini tidak banyak ya, hanya kurang lebih 120. Nah, kita di juga sudah prekualifikasi, artinya sudah diakui secara global selama ini ya, dan kita sudah mengekspor hampir ke 150 negara. Artinya bahwa kita di peran global, di peran dunia, kita sudah punya peran dan hubungan yang sangat baik, termasuk juga kita dengan lembaga misalnya BMGF, itu sudah baik. Jadi selama ini rasanya kita tidak ada kendala yang berarti dari dunia internasional, bahkan kita berkolaborasi untuk mewujudkan, sama-sama mewujudkan untuk bisa kita melakukan atau bisa memproduksi mandiri termasuk juga di Indonesia, karena memang secara supply vaksin di dunia ini memang masih banyak kekurangan, apalagi sekarang di masa pandemi ini kita tahu bahwa untuk mendapatkan atau akses terhadap COVID-19 aja kekurangan. Jadi kita rasanya untuk dengan dunia global kita tidak ada masalah, bahkan kita melakukan beberapa kerjasama dan kolaborasi seperti itu, Mbak. Oke, Pak Iwan, untuk closing statement juga Pak Iwan. Jadi tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini apa? Kemudian terkait dengan proses finalisasi yang dikatakan oleh Pak Menkes, kira-kira berapa lama kita butuh waktu untuk kemudian menjadi pusat produksi vaksin corona, Pak Iwan? Ya, yang terutama adalah kalau dari sisi teknologi dan fasilitas, karena memang kita sudah menguasai teknologinya dan fasilitas selama ini sudah ada, itu relatif kita sudah menguasai ya. Nah, tapi dari sisi bahan baku mungkin itu yang kita masih ada beberapa ketergantungan bahan baku dari luar, dan ini pun sedang diupayakan kita sebagai holding BUMN farmasi di dalam negeri. Nah, kemudian kalau dari sisi waktu, kita memang menargetkan di 2022 kita sudah bisa memproduksi sendiri COVID-19 atau vaksin COVID-19 yang ada di hasil karya Bio Farma, dalam hal ini Indonesia, itu di Bio Farma itu seperti itu. Insya Allah di 2022 sudah bisa dilaksanakan. Oke, amin. Seperti itu, Pak Windu, dari Anda, kalau berbicara soal tantangan, Pak Windu, sebetulnya tantangan terbesar Indonesia ini menjadi pusat produksi vaksin saat ini seperti apa, Pak? Ya, gini, mungkin saya saya berpikir bahwa yang penting adalah bagaimana kita bisa memproduksi secara mandiri untuk kepentingan dalam negeri. Itu dulu, gitu ya. Bahwa apakah nanti kita bisa menjadi pusat produksi untuk kepentingan di luar negeri, ya, untuk artinya di luar negeri kita sendiri. Itu menurut saya belakangan aja lah, ya. Yang paling penting adalah begini. Sementara kita sambil menunggu bahwa kita mampu memproduksi secara mandiri vaksin merah putih kita, ya. Yang paling penting adalah mengejar, ya, bahwa secepat mungkin coverage ini betul-betul sesuai dengan target itu dipenuhi dulu, ya. Jadi artinya kita kan ada sekitar 420-an juta dosis lebih, ya, yang akan datang ke Indonesia itu sampai artinya agar bisa mencapai 208 juta orang itu dengan masing-masing 2 dosis itu bisa tervaksinasi semua. Itu yang harus kita kejar dulu, ya. Karena sampai hari ini kita masih menerima vaksin dari luar itu kan masih sekitar sepertiga saja, ya. Yang dimasukkan pun masih hanya sekitar 60 juta dosis, 65 juta dosis yang sudah masuk, ya. Itu kan masih sangat kecil, ya. Kan dibandingkan dengan yang seharusnya 416 juta, ya, minimal, ya, 416 juta, karena untuk memenuhi target 208 juta orang, ya, itu kan masih kecil gitu, ya. Jadi sampai hari ini yang sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap, ya, itu baru belum sampai 10% sampai hari ini, ya. Yang protektif itu kan kalau sudah 2 dosis, ya. Sehingga kita harus cepat itu, ya, sambil menunggu produksi kita sendiri yang nanti digunakan untuk maintenance, ya, supaya jangan muncul wabah baru, ya, jadi munculnya pelonjakan COVID-19 baru, ya, kalau vaksin kita terbatas gitu. Itu jangan sampai, makanya harus ditambal oleh produksi kita sendiri. Tetapi yang sekarang kita harus kejar, ya,
apa yang harus kita dapatkan dari luar gitu. Jadi komunikasi hubungan luar negeri itu yang betul-betul harus mampu membuat ketepatan waktu ya di dalam kedatangan vaksin-vaksin itu gitu. Ya, dan segera bisa didistribusikan ke masyarakat. Baik. Saya kira itu Mbak yang paling penting. Baik, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami Pak Iwan Setiawan dan juga Pak Windu. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga berbagi sedikit tadi terkait dengan bagaimana progres pembuatan vaksin merah putih, kemudian juga bagaimana Indonesia memiliki impian lah atau mimpi untuk menjadi pusat produksi vaksin COVID-19. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Iwan. Sama-sama. Ya pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.